Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali dalam ibadah Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Semoga ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati olehnya. Umat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan saat ini. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-15, nas pembimbing kita berkata, "Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita." Malah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ku
kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di hari ini Tuhan, sebagai persekutuan yang beribadah kepada-Mu, kami membuka kehidupan kami untuk diisi dan diterangi oleh kuasa yang menuntun kami pada pengertian akan firman dan kebenaran yang kami baca, sehingga di dalamnya kekuatan kasih-Mu menuntun kami untuk menjadi orang-orang yang mengenal didikan Tuhan dan menyatakannya dalam kehidupan kasih kepada sesama. Bersabdalah ya Bapa, karena kami setia mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dalam situasi pandemi COVID-19, khususnya ketika kita berbicara tentang rumah yang berubah dari jam 7 pagi sampai mungkin jam 3 atau 4 sore. Berubah karena situasi di tahun 2020, khususnya dari bulan Maret sampai saat ini, rumah tidak kosong
kosong, tidak sepi, tapi juga rumah tidak penuh tawa karena anak-anak sedang berproses dalam pembelajaran secara online. Ada kerugian, ada keuntungan ketika kita berbicara anak kita belajar di rumah. Keuntungan-keuntungan yang didapat, kita jadi bisa mengetahui proses anak kita belajar. Bagaimana anak kita belajar ketika dia ada di sekolah, seperti itulah juga dia belajar ketika ada di rumah. Cuman bedanya mungkin pendampingnya atau gurunya. Maka ada iklan ataupun video yang viral ketika anak sedang belajar, ibunya di samping, konsentrasinya hilang, dia bilang, ibu sini, otakku jadi hilang tuh. Hal-hal ini membuat perbedaan, membuat kekurangan-kekurangan yang ada. Mendisiplinkan anak di sekolah dengan di rumah sangat berbeda dalam pendekatannya. Guru dengan orang tua sangat berbeda. Orang tua mungkin masih bisa terbawa geram ketika anaknya tidak mampu menjawab atau melakukan tugas-tugasnya, tapi guru mungkin tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain antara guru dengan anak murid, kita juga bisa melihat kerugian ketika anak-anak kita belajar di rumah. Itu bagaimana dia tidak lagi berjumpa dalam kehidupan sosial dengan teman-temannya di kelas atau di sekolah. Suasana bersanda, suasana ngobrol, suasana santai, makan atau berolahraga bersama hilang. Tentu anak hanya akan fokus pada pelajaran, tapi tidak fokus dalam sosial atau interaksi satu dengan lain. Entah sampai kapan pandemi ini dan aturan belajar di rumah itu diterapkan. Semoga saja ada solusi yang lebih baik untuk anak-anak kita bisa ada dalam suatu situasi belajar, bukan hanya mengenai pengetahuannya, tapi juga belajar berinteraksi atau bersosial satu dengan lainnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal pasal 23 ayat 12 mengatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kita bersama tahu bahwa kitab Amsal ini berisi kumpulan ungkapan-ungkapan hikmat. Kadang satu kalimat atau ayat saja, walau sering bisa terjadi dari beberapa ayat. Namun semua kalimat-kalimat ini lokasinya tidak bisa ditemukan karena ini ungkapan-ungkapan yang ada dialami oleh penulis. Lebih banyak tulisan Amsal, Mazmur maupun Kidung Agung kita akan merujuk kepada tulisan Salomo. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat ayat 12 ini? Tentu kita tidak bisa melepaskan ayat ini dari ayat-ayat yang sebelumnya atau di atas. Maka kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, kita menjumpai adanya 4 hal. Yang pertama, adanya undangan makan dari seorang pembesar. Ayat 1 berkata, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Tentu yang namanya pembesar bukan berbicara fisiknya, tapi pembesar adalah sesuatu orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai kekayaan yang dia dipandang menjadi seseorang yang patut disebut pembesar. Sebagai orang muda, sudah tentu penampilan makanan yang lezat pada kesan pertama
Tentu ada maksud dari pembesar, yaitu bagaimana ketika dia memberikan undangan ada konsekuensinya. Ada hal-hal yang di dalamnya menguntungkan si pembesar. Yang kedua yang kita bisa perhatikan adalah upaya untuk menjadi kaya. Maka bagaimana semua orang pastilah ingin menjadi kaya. Namun demikian keinginan seperti itu segera diingatkan dengan kiasan bahwa kekayaan itu ibarat keinginan hati yang sebentar ada dan sesaat lagi bisa tiada. Jemaat yang terkasih, bagian ketiga berbicara tentang makan roti orang kikir. Tidak disebutkan di sini kaitan roti dengan makanan lezat orang kaya yang di atas tadi, yang kalau perlakuannya diceritakan pertama diamati seolah berkaitan. Pembesar itu pasti menginginkan imbalan dari jamuan. Ujung-ujungnya dia juga seperti seorang kikir yang tidak mau rugi begitu saja. Lalu bagian keempat berbicara dengan orang bebal. Dikatakan dalam ayat 9, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Orang bebal adalah orang yang keras kepala, tidak mau mendengarkan orang lain, kecuali keinginan atau kemauannya sendiri. Berbicara dengan mereka adalah pekerjaan yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melihat hal ini, maka anak muda diingatkan untuk memperhatikan yang terutama adalah didikan. Arahkanlah perhatian kepada didikan, bukan pengetahuan. Didikan itu bukan pengajaran atau ajaran. Sebagaimana pendidikan yang tidak sama dengan pengajaran. Pengajaran lebih menekankan sisi pengetahuan, sedangkan pendidikan menekankan sisi nilai dari kehidupan, yaitu hal yang baik, pantas dan tidak. Maka kalau Amsal berbicara didikan, dia bukan berbicara pengetahuan tentang ilmu yang didapatkan melalui formal, tapi pendidikan atau didikan yang diberikan adalah sesuatu yang berbicara tentang hal yang baik, pantas dan tidak. Tidak dapat itu dalam pengetahuan. Maka kalau anak-anak belajar di rumah, nilai-nilai sekolah mereka bisa tinggi, tapi didikannya tidak ada. Ketika mereka berinteraksi sosial satu dengan lainnya, mereka harus menjaga tutur kata mereka. Mereka harus menjaga sikap mereka terhadap guru, terhadap temannya, terhadap kakak kelasnya, terhadap adik kelasnya. Sehingga itu berbicara tentang yang hal baik, pantas dan tidak. Anak-anak sekarang kalau ujian melalui online, mereka bisa dapat pendamping. Mereka bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Buat saja alasan jaringan terganggu ketika soal sudah dibagikan. Buat saja alasan ada gangguan sehingga video dimatikan. Atau orang tua yang greget karena supaya anaknya nilainya bagus, membantu anaknya dengan memberikan contekan. Hal ini berarti didikan tidak berlangsung, tapi pengetahuan mereka dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang boleh memiliki pengetahuan banyak, apalagi di zaman seperti sekarang. Teknologi, kita bisa mendapatkan buku-buku melalui online dan segala macamnya. Tinggal baca saja. Walaupun itu belum tentu memiliki perilaku akhlak yang baik. Maka dari itu Amsal mengingatkan dan juga menekankan bahwa yang dibutuhkan untuk hidup bukanlah pengetahuan semata, tetapi akhlak atau karakter dalam kehidupan orang-orang. Contoh pembesar
Maka ketika firman Tuhan berkata, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan, ingin menghantar kita untuk mampu menjadi orang yang dididik dalam karakter yang takut akan Tuhan, untuk mampu menjadi pendidik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan, agar anak-anak yang dididik itu mampu mengarahkan kehidupannya bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau ilmu melalui nilai di kelas, tapi juga melalui didikan karakter ataupun perilaku kehidupan yang ada. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan karena itu berawal dari takut akan Tuhan, maka seseorang akan mempunyai sikap atau karakter yang kuat untuk melihat segala sesuatu yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah dengan sikap sempurna hati dan mulut kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita bersama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kalau di hari ini kami boleh disapa dengan kebenaran firman-Mu yang di dalamnya menghantar kami untuk terus menjadi seorang pendidik, bahkan juga menjadi orang yang dididik melalui kehidupan-kehidupan dalamnya firman Tuhan bertumbuh dan membuat iman kami menghasilkan buah-buah segar untuk sesama. Berkati kami Tuhan agar firman-Mu terus menjadi pedoman dalam perjalanan kami dari waktu ke waktu. Saat ini kami sehati berdoa ya Bapa untuk kondisi bangsa dan negara kami
segala yang diperhadapkan kepadanya. Pandemi COVID-19 yang terus masih menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang, namun di sisi lain orang-orang atau masyarakat pun masih mengabaikan protokol kesehatan. Tuhan, antar kami pada pengertian untuk terus mengikuti protokol kesehatan yang kami yakin juga Tuhan memberikan kami hikmat untuk mengikutinya. Berkati Tuhan pemimpin di negeri ini, baik dari pusat sampai ke daerah dan pelosok negeri. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan jajaran. Berkati Gubernur dan jajarannya yang ada, Wali Kota ataupun Bupati dengan jajarannya masing-masing. Tuhan berkati agar mereka mengambil kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan negeri ini di tengah pandemi COVID-19. Kami doakan untuk para medis, dokter dan perawat, mereka yang sedang bekerja di garda terdepan untuk menangani atau mengobati korban ataupun mereka yang terjangkit atau terpapar dengan COVID-19. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka tetap dalam pemeliharaan dan cinta kasih. Kami mau berdoa ya Bapa untuk mereka yang terpapar COVID-19, baik mereka yang diisolasi di rumah sakit maupun mereka yang diisolasi di rumah masing-masing. Berikan mereka semangat, kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Kami pun mau berdoa ya Bapa, setiap orang yang terdampak dari COVID-19 ini, biarlah mereka tidak menjadi orang-orang yang putus asa, tapi terus mengandalkan Tuhan di dalam mereka bertahan untuk menjalani kehidupan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kami mau berdoa untuk mereka yang berada di garda terbelakang, yaitu mereka yang menjalankan tugas menggali kubur. Tuhan juga berkati mereka, agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk gereja di tengah tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Berkati Tuhan gereja, terlebih khusus GPIB dalam penata layanan dan pelayanan yang dilaksanakan ke depan ini. Pembinaan untuk para pengurus perangkat dan pelayan PKPT yang sedang berlangsung. Tuhan berkati penulis, Tuhan berkati naratina, Tuhan berkati moderator, Tuhan berkati majelis sinode, Tuhan berkati departemen PPSDI, dan Tuhan berkati semua peserta yang dibina, agar melalui pembinaan ini mereka boleh menumbuh kembangkan cinta kasih Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan yang berlangsung. Kami mau berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu di tempat ini, GPIB Ephatha Batu Jajar. Berkatilah para pelayan-Mu, diaken, penatua, pendeta, pengurus-pengurus perangkat dan pelayan PKPT. Berikan kami hikmat-Mu agar kami hanya bertutur kata dan berpikir dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang kami putuskan seturut dengan kehendak-Mu yang kudus. Tuhan, kami mau berdoa untuk tiap jemaat Tuhan yang ada di 4 sektor pelayanan, yang di dalamnya dari anak-anak yang baru lahir maupun sampai mereka yang ada dalam lanjut usia. Tuhan berkati kami semua, berikan kami hati yang bijak untuk menimbang perkara-perkara yang ada, khususnya di tengah COVID-19 ini. Berkati Tuhan tiap keluarga dari jemaat-Mu, berkati kebutuhan hidup masing-masing, dan Tuhan cukupkan senantiasa. Kami mau berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dan dalam perawatan karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Jamah bagian tubuh mereka yang sakit, berikan mereka semangat dan berkati setiap keluarga dalam memberikan perawatan dan perhatian mereka. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang berlangsung. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut rahmat-Mu yang kudus.
anak-anak kami yang sedang menggapai cita-cita mereka di bangku pendidikan, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan berikan mereka hikmat, pengetahuan, ketekunan, pengertian dan kemampuan mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Kami pun mau berdoa ya Bapa untuk orang muda dalam mencari pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan, juga mencari pasangan hidup. Tuhan berkati mereka dengan rahmat dan kasih. Terima kasih ya Bapa, seluruh karya yang Tuhan percayakan selama waktu ke depan ini, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari hal yang jahat. Jemaat, marilah kita nyatakan syukur kita melalui persembahan sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan syukur ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami
sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Amin. Warta Jemaat Minggu 6 September 2020, Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Bidang teologi, pelayan firman hari ini dilayani oleh Pendeta Beridos A. Panggabean. Tuhan Yesus memberkati pelayanan selanjutnya. Ibadah rumah tangga dan ibadah hari Minggu masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Bidang Pelkes, bantuan sembako bagi yang terdampak COVID-19 berkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan tidak diketahui kapan akan berakhir. Tentu hal ini membawa dampak semua aspek kehidupan bangsa termasuk perekonomian. Menyadari hal tersebut, Majelis Jemaat GBIB Bata Batu Jajar mengajak warga jemaat yang mau mengambil bagian membantu meringankan pergumulan saudara seiman yang membutuhkan pertolongan kasih. Majelis Jemaat akan menyalurkan bantuan berupa sembako. Bila warga jemaat tergerak membantu, kami sangat mengharapkan bantuan tersebut berupa uang. Bila berupa sembako, sebaiknya berupa beras, minyak goreng, dan kecap. Saat ini akan disalurkan bantuan kepada 8 orang atau keluarga, penerimaan bantuan rutin dan 12 orang per keluarga yang benar-benar berdampak COVID-19. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya